Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 8 kelas 6 halaman 83, 84, 85 dan halaman 86. Tetapi sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 8 kelas 6 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Di situ ada video-video lain untuk melihat kunci jawaban buku tema 8 kelas 6 di halaman yang lain selain halaman yang ditayangkan di video ini. Oke, kita langsung saja untuk langsung menuju ke pembahasan kita hari ini. Kita awali dari halaman 83. Di halaman 83 bagian bawah di sini ada dua tabel. Tabel yang pertama adalah gerakan bulan, yang kedua adalah gerhana bulan. Untuk tabel yang gerakan bulan itu isinya seperti ini. Nah, ini bisa kalian isikan untuk tabel gerakan bulan. Ada beberapa poin yang ada di sini, ada 4 poin yang dituliskan di sini untuk gerakan bulan. Poin pertama, bulan berputar pada porosnya. Poin kedua, gerakannya mengelilingi bumi. Poin ketiga, bulan mengelilingi bumi selama 1 bulan. Poin yang keempat, bulan mengelilingi bumi dari arah barat ke timur. Nah, itu adalah gerakan bulan. Sekarang kita menuju ke tabel di sampingnya. Itu ada gerhana bulan. Untuk gerhana bulan itu penjelasannya seperti ini. Ini dia penjelasan gerhana bulan. Ada beberapa poin juga penjelasan dari gerhana bulan. Poin yang pertama, itu yang paling atas ini. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Bumi ada di antara bulan dan matahari. Untuk poin yang kedua seperti ini. Gerhana bulan hanya terjadi pada malam hari. Poin yang ketiga itu seperti ini. Bayang-bayang bumi ada 2 macam, yaitu umbra dan penumbra. Dan poin yang terakhir itu seperti ini. Gerhana bulan ada 2 macam, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Nah, itu adalah penjelasan terkait dengan gerhana bulan. Sekarang kita lanjut ke halaman 84. Di halaman 84 bagian kotak atau bagian ayo mencoba, ini percobaan, kegiatan percobaan peristiwa gerhana bulan. Di sini ada alat bahannya dan urutan kegiatannya. Dan juga untuk bagian urutan kegiatan itu ada pertanyaannya yang perlu kita jawab. Untuk nomor 4 itu ada pertanyaan. Posisikan matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis lurus. Nyalakan senter yang diibaratkan sebagai matahari. Lalu, anggota kelompok yang berperan sebagai pengamat melakukan pengamatan pada bola tenis dari sisi bola sepak yang tidak terkena cahaya. Bagaimana tampilan bulan dari sisi bola sepak yang gelap? Nah, ini untuk jawaban dari soal ini. Nomor 4, bulan menjadi gelap karena cahaya matahari terhalang bumi. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan nomor 4 yang ada di halaman 84. Sekarang ke nomor 5. Untuk soal nomor 5, bersama dengan anggota kelompok, diskusikan hal-hal di bawah ini. 1. Gambarkan posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana bulan sesuai dengan kegiatan di atas. Nah, untuk gambarnya itu ada di sebelah kanannya. Kita besarkan biar tahu gambarnya seperti apa.
Nah, ini dia gambarnya seperti ini. Ini jawaban untuk soal 5A. Ini matahari yang paling besar. Kemudian di tengahnya ini ada bumi, dan yang terakhir di sini ada bulan. Daerah yang terhalang oleh bumi ini namanya umbra, sementara daerah yang cahayanya tidak terhalang itu penumbra. Nah, ini anak panah ini merupakan orbit bulan. Nah, kayak gini gambarnya, gambar untuk menjawab soal nomor 5 bagian yang A. Ini soal nomor 5 bagian yang A. Sekarang kita lanjut ke bagian B. Ini kita kecilkan dulu ya. Ya. Untuk soal yang B, 5B, pertanyaannya kapan terjadi peristiwa gerhana bulan? Nah, ini jawaban untuk soal nomor 5 bagian B. Gerhana bulan terjadi ketika posisi bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bumi di antara bulan dan matahari. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 5 bagian B. Sekarang ke soal nomor 5 bagian C. Apakah semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan? Jelaskan. Jawaban untuk soal nomor 5 bagian C itu seperti ini jawabannya. Tidak semua daerah bumi dapat menyaksikan gerhana bulan. Hal ini karena adanya perbedaan bagian bumi, di mana satu bagian siang hari yang disinari cahaya dan bagian lainnya malam hari yang tidak terkena cahaya matahari. Nah, itu jawaban untuk nomor 5 bagian C. Sekarang kita ke soal nomor 5 bagian D. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada bagian bumi yang mengalami gerhana bulan? Nah, ini jawaban untuk soal nomor 5 bagian D. Bagian bumi yang mengalami gerhana bulan akan menjadi lebih gelap. Permukaan air laut juga akan naik yang diakibatkan oleh gravitasi bulan. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 5 bagian D. Kita lanjut, kalau tadi soal nomor 5, sekarang lanjut ke soal yang nomor 6. Apa yang dapat kelompokmu simpulkan dari kegiatan tersebut? Buatlah laporan hasil kegiatan tersebut yang mencakup judul, identitas kelompok, tujuan, alat dan bahan, langkah kegiatan, hasil kegiatan, dan kesimpulan. Gunakan kertas HVS. Nah, ini untuk jawabannya. Jawaban nomor 6. Jawabannya seperti ini. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Bumi berada di antara bulan dan matahari. Gerhana bulan juga hanya terjadi pada malam hari. Ketika terjadi gerhana bulan, permukaan air laut juga akan naik yang diakibatkan oleh gravitasi bulan. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor 6 yang ada di halaman 84. Sekarang kita lanjut ke halaman 85. Di halaman 85 bagian kotak atau bagian ini itu kita diminta untuk menjelaskan informasi. Soalnya seperti ini, perhatikan peta pikiran di atas. Jelaskan informasi yang kamu dapatkan dari peta pikiran di atas secara tertulis. Nah, jawabannya seperti ini. Ini peta pikiran halaman 85.
Jawaban untuk halaman 85 bagian peta pikirannya seperti ini. Bumi melakukan rotasi dan revolusi. Gerak rotasi bumi adalah gerak bumi berputar pada porosnya. Gerak ini menyebabkan terjadinya siang dan malam. Gerak revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Gerak bumi mengelilingi matahari menyebabkan adanya sistem kalender Masehi. Gerak revolusi bumi juga menyebabkan terjadinya gerhana bulan. Ketika posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, di mana bumi berada di antara matahari dan bulan. Selain itu, juga mengakibatkan terjadinya gerhana matahari dan pergantian musim di bumi. Bumi memiliki satelit, yaitu bulan. Bulan juga melakukan gerak revolusi dan rotasi. Gerak revolusi bulan terbagi menjadi dua, yaitu gerak bulan mengitari bumi dan gerak bulan mengitari matahari. Nah, itu jawaban untuk halaman 85 bagian kotak di belakang, bagian kotak di bawah peta pikiran. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 86. Di halaman 86 bagian bawah, berdasarkan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan, lengkapilah peta pikiran di bawah ini dengan penjelasannya. Gerakan bulan, revolusi mengelilingi matahari. Nah, untuk revolusi mengelilingi matahari jawabannya seperti ini. Ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Itu jawaban untuk revolusi mengelilingi matahari. Sekarang kita ke revolusi mengelilingi bumi. Untuk revolusi mengelilingi bumi, jawabannya seperti ini. Akibat revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Selanjutnya ada rotasi. Untuk bagian rotasi jawabannya seperti ini. Bulan juga berputar pada porosnya. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Itu jawaban untuk rotasi. Sekarang kita lanjutkan pembahasan ke halaman 89. Di halaman 89, ini ada bagian ayo renungkan. Untuk bagian ayo renungkan ini ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab. Pertanyaan yang nomor 1, apa yang kamu pelajari hari ini? Ini halaman 89 ya, halaman 89. Jawaban untuk pertanyaan nomor 1, ini jawabannya. Yang aku pelajari hari ini adalah gerhana bulan, rotasi bulan, revolusi bulan mengelilingi bumi, dan revolusi bulan mengelilingi matahari. Sekarang ke soal nomor 2. Apa yang masih belum kamu pahami? Jawaban untuk soal nomor 2 itu seperti ini jawabannya. Yang masih belum aku pahami adalah gerhana bulan. Itu contohnya saja. Silakan disesuaikan dengan apa yang belum kalian pahami sendiri-sendiri. Ini contohnya saja seperti ini. Untuk soal nomor 3, apakah dampak gerhana bulan bagi kehidupan? Nah, ini jawabannya. Jawaban untuk soal nomor 3. Dampak gerhana bulan bagi kehidupan adalah yang pertama, pada waktu gerhana bulan, air laut dan gelombang pasang akan mengalami peninggian. Hal ini dapat menimbulkan banjir pasang (rob).
melimpah ke daratan. Warga muslim biasanya melaksanakan sholat gerhana. Nah, itu jawaban untuk soal yang nomor 2. Untuk soal yang itu jawaban untuk soal yang nomor 3. Ini jawaban untuk soal yang nomor 3. Jawaban soal nomor 3 itu seperti ini. Ini jawaban soal nomor 3. Untuk jawaban soal yang nomor 2 tadi, yang ini jawabannya seperti ini. Atau apabila kalian sudah memahami semua materi yang ada di buku tema 8, kelas 6, subtema 2, pembelajaran kelima ini, kalian bisa menjawab bahwa tidak ada yang belum saya pahami karena saya sudah memahami semua materi dengan baik. Nah, itu jawabannya bisa seperti itu jika misalnya memang kalian sudah paham dengan semua materi yang ada. Nah, demikian tadi untuk pembahasan kita kali ini tentang buku tema 8 kelas 6 halaman 83, 84, 85, 86, dan halaman 89. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 8 kelas 6 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.